Oke, oke, oke. Santuikan video alur cerita film Funhouse tahun 2019 part 2. Ya guys ya, kembali lagi di channel pemersatu bangsa penikmat orang tua 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan. Buat kalian yang belum nonton video part satunya, bisa klik icon i di pojok kanan atas atau link di deskripsi video ini. Karena kalau kalian langsung menonton video ini, alur ceritanya tidak akan nyambung. Jadi diharapkan nonton video part satunya ya. Oke? You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich. Singkat cerita, tiba-tiba Farkus muncul memberitahu mereka semua bahwa hasil voting sesi kedua sudah keluar. Farkus juga mengatakan acara Funhouse semakin populer di luar sana setelah kematian Dex. Lalu Farkus mengumumkan hasil voting kedua, di mana hasilnya menunjukkan bahwa Ula dan Himena meraih hasil vote yang sama. Kemudian Farkus mengatakan bahwa Ula dan Himena akan bermain dalam sebuah permainan bernama Blind Rage. Langsung saja secara tiba-tiba 3 orang bertopeng panda kembali muncul menodongkan senjata lalu membawa Ula dan Himena keluar ruangan Mamah Dedeh. Sebelum permainan dimulai, Farkus memberitahu peraturannya, di mana Ula dan Himena harus bertarung menggunakan kapak sampai salah satu dari mereka mati. Permainan ini sangat menarik menurut Farkus, karena ketika mereka bertarung, listrik dalam ruangan Ula dan Himena akan dimatikan. Jadi mereka berdua bertarung dalam kegelapan. Singkat waktu, pertarungan mereka berdua dimulai. Nih adegannya nih, lihat ya. Jangan lama-lama ya, copyright. Mabok na tuh. Lalu karena Himena berisik membuat Ula mempunyai kesempatan untuk mengkapak hulu Himena hingga terbelah. Pertarungan mereka berdua akhirnya berhasil dimenangkan oleh Ula. Kemudian Ula pun pingsan karena mungkin ya depresi gitu ya. Tangannya udah membunuh orang di depan matanya sendiri gitu ya. Anjir, ngeri ya dah pasti itu. Apaan sih Dit lu, anjing so asik banget dah. Oke, lanjut. Setelah itu sesi ketiga pun dimulai, di mana ketika Ula di depan kamera, ia dengan sengaja membuka bajunya dan memperlihatkan melon indah miliknya pada seluruh penonton agar ia bisa menarik banyak vote dari penonton. Udahlah, skip adegannya, nanti dolar kuning cuy. Mimin gak dapat uang deh nantinya. Kalau kalian tetap maksa mau nonton filmnya, bisa DM Instagram Mimin @adtenur atau @5dcelcius. Oke? Lalu scene berpindah pada berita di televisi mengatakan bahwa polisi dan FBI sudah berusaha menemukan tempat syuting acara Funhouse, tapi sia-sia saja. Tempat tersebut tidak bisa ditemukan oleh polisi ataupun FBI. Namun mereka semua akan terus mencoba mencari tempat syuting Funhouse. Kembali di acara Funhouse,
Casper kemudian menemukan Nissan sedang terbaling lemas karena terlalu banyak minum alkohol. Akibatnya ia mabok guys, abok teler cuy. Lalu Casper juga melihat Ula sudah terbaring abok di kursi. Kemudian ia modus membopong Ula untuk dibawa ke kamar. Namun ketika hendak adegan ajul gedang, Nissan tiba-tiba datang langsung mencekik Casper. Untungnya Loni juga datang melerai Casper dan Nissan. Ya nah si Nissan cemburu sugan gak dapat jatah melon indah Polandia milik Ula. Saya juga sih cemburu kalau gak dapat kayak gitu ya. Setelah dipisahkan, Nissan malah pergi begitu saja. Keesokan harinya hasil voting sesi ketiga diumumkan oleh Farkus, di mana hasilnya menunjukkan bahwa Ula berada di peringkat bawah dan akan mendapatkan permainan lagi. Farkus mengatakan permainan yang dimaksud bernama Forget Me Not. Lalu Farkus memberitahu aturan mainnya di mana Ula harus menyusun kartu yang gambarnya sama dalam waktu 2 menit. Saat melakukan permainan tersebut, Ula sulit berkonsentrasi karena psikis dan mentalnya sudah jatuh. Akibatnya Ula gagal menemukan semua pasangan kartu yang gambarnya serupa dalam waktu 2 menit. Kemudian Farkus menyuruh Ula memutar sebuah roulette berisi hukuman untuknya karena telah gagal dalam permainan Forget Me Not. Saat Ula memutar roulette-nya, ia mendapatkan hukuman direct. Lalu saat ia hendak ditangkap oleh salah satu orang bertopeng panda, Ula langsung menggigitnya hingga tewas. Namun tetap saja usahanya sia-sia karena ada 2 orang lagi yang memakai topeng panda. Ia pun dipukul pingsan oleh orang bertopeng panda tersebut. Hukuman direct pun dilakukan pada Ula, di mana kedua tangan dan kakinya diikat lalu ditarik secara bersamaan hingga putus. Pastinya Ula pun mati mengenaskan karena kehabisan darah. Tersisa 4 orang lagi, yaitu Casper, Ronnie, Cat, dan Nissan. Ini nih si Cat diem-diem wae jarang kesorot, tapi bisa bertahan sampai sejauh ini, mantep. Biasa sih yang sopan mah emang selalu disukai oleh banyak orang. Bukan begitu penonton? Oke lanjut. Farkus memberitahu bahwa ia memiliki sebuah kotak berisi hadiah untuk mereka berempat. Lalu Casper membawa kotak tersebut. Saat mereka berempat membukanya, ternyata kotak tersebut berisi foto-foto mereka berempat ketika bersama keluarganya masing-masing. Sontak hal itu membuat mereka semua sedih, terutama Casper, karena Casper sendiri ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ketika masih kecil. Saat Casper sendirian merenung, tiba-tiba Loni muncul memberinya nasihat bahwa tak ada kehidupan yang abadi. Orang tuamu pasti sudah bahagia di alam sana. Karena kata-kata ceramah Loni, Casper merasa sedikit tenang dan menerima bahwa kedua orang tuanya pasti sudah bahagia di alam sana. Loni pun pergi. Sesi keempat pun dimulai. Tampak di sini Nissan memberitahu penonton bahwa ia memiliki seorang putri kecil bernama Nina yang sangat ia cintai. Nissan berharap bahwa Nina tidak melihat dirinya sedang berpartisipasi dalam acara funhouse yang mengerikan. Singkat cerita saja, hasil voting sesi keempat sudah muncul, di mana hasilnya menunjukkan bahwa
Nissan berada di peringkat terbawah dan ia akan mengikuti sebuah permainan bernama Deathmatch. Farkus kemudian mengatakan bahwa Nissan diharuskan bertarung sampai mati dengan salah satu dari fighter yang akan dipilih oleh para penonton itu sendiri dalam kurun waktu 1 jam. Deretan fighter yang akan dipilih oleh para penonton untuk melawan Nissan antara lain ialah 1. Fabula, 2. Subnog, 3. Botis, dan 4. Orobas. Singkat waktu, hasil voting dari penonton selama 1 jam sudah selesai, di mana hasilnya lawan yang akan dihadapi oleh Nissan adalah Botis. Sebelum Nissan dan Botis bertarung, Factus mengatakan peraturan sederhana permainan deathmatch. Peraturannya ialah bertarung dengan tangan kosong hingga salah satu dari fighter mati. Kemudian pertarungan hidup mati antara Nissan dan Botis pun dimulai. Nissan yang basicnya emang petarung MMA yang tidak pernah kalah berhasil memukul mundur Botis yang ukuran badannya udah kayak munding aja Lalu dengan kekuatan McGregor dan Khabib Nurmagomedov, Nissan berhasil memukul beberapa kali Botis sampai ia langsung mencekiknya hingga mati kehabisan nafas. Saat hendak merayakan kemenangannya, ternyata psikopat Nero atau Farkus membohongi Nissan. Kemudian tiba-tiba Farkus malah mengeluarkan 3 fighter lainnya, yaitu Fabula, Subnog, dan Orobas untuk kembali melawan Nissan. Lalu karena kelelahan dan kehabisan tenaga saat bertarung dengan Botis, Nissan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia langsung babak belur dipukuli dan ditendang oleh ketiga fighter milik psikopat Nero. Akibatnya sudah jelaslah, pasti ia mati mengenaskan. Setelah kejadian itu, Casper yang sedang duduk sendirian kemudian bertanya pada Farkus mengenai tujuannya membuat acara reality show Funhouse. Kemudian Farkus menjelaskan tujuannya pada Casper, di mana ia tidak menyukai orang-orang terkenal, terutama selebritis yang selalu dipuji oleh para penggemarnya. Ia ingin melihat para penggemar selebritis tersebut melihat kematian idolanya di dalam permainan mengerikan Funhouse. Lalu tiba-tiba Lonnie datang menghampiri Casper, di mana dengan rayuan maut wanita Latina, akhirnya Casper dan Lonnie melakukan adegan ajol gedang yang disaksikan oleh banyak orang di seluruh dunia. Live streaming ajol gedang cuy. Cat yang berada di ruangan lain malah asik memainkan terowongan miliknya. Aduh, udahlah skip aja cuy. Skip. Keesokan harinya setelah ajol gedang semalam, hubungan Casper dan Lonnie semakin dekat. Sampai tiba-tiba Farkus muncul mengumumkan hasil voting kelima, di mana hasilnya menunjukkan bahwa Cat berada di posisi terbawah dan ia akan mengikuti sebuah permainan bernama Chess Master. Di tempat lain, FBI berhasil menemukan tempat lokasi syuting acara Funhouse. Tempatnya di Grady, Oklahoma, Amerika Serikat. Kembali pada keadaan Cat di mana ia akan beradu catur dengan salah satu orang bertopeng panda.
Singkat waktu saja ternyata Kate kalah dalam permainan caturnya. Lalu ia diharuskan memutar roulette yang sama seperti Ula untuk menentukan nasibnya. Saat Kate memutar roulette, beruntungnya ia mendapatkan transfer bug, di mana Lonnie harus menggantikan posisi dirinya untuk mendapatkan hukuman. Namun karena udah ajul gedang semalam, Casper ingin dirinya saja yang mendapatkan hukuman, bukan si Lonnie. Ternyata pasukan FBI berusaha mencari titik lokasi syuting funhouse. Akhirnya dengan usaha yang keras, pasukan FBI berhasil menemukan titik yang mereka curigai sebagai lokasi syuting acara funhouse. Namun saat ingin membuka pintu masuknya, ternyata terdapat sebuah bom dan 5 kepala manusia yang ternyata korban dari acara funhouse. Kembali di acara funhouse, ternyata benar-benar psikopat mah licik. Hukuman untuk Casper ialah bertarung menembak menggunakan pistol dengan Lonnie. Siapa cepat dan tepat mengokang pistol berisi 1 peluru di setiap pistol akan menjadi pemenangnya. Namun bagaikan kisah cinta romantis antara Romeo and Juliet, mereka berdua malah bunuh diri bersama dengan menembak kepala mereka masing-masing. Dan permainan funhouse pun berakhir dengan pemenangnya ialah Kate Jim. Lalu kita diperlihatkan Kate yang sudah keluar dari rumah tersebut dan ditemukan di Florence, Oregon, Amerika Serikat. Setelah itu Kate diinterogasi oleh pihak FBI. Kemudian pihak FBI tidak menemukan dalang dari kejadian funhouse karena tidak ada cukup bukti sama sekali. Bom dan 5 kepala korban yang ditemukan oleh pasukan FBI belum cukup untuk menemukan siapa dalang dari kejadian funhouse. Lalu kita diperlihatkan kembali Nero Alexander, sosok pengusaha sukses yang sedang diwawancarai oleh salah satu presenter televisi. Mereka semua tidak mengetahui bahwa Nero Alexander adalah psikopat pintar yang sudah merencanakan acara reality show funhouse. And boom, twist menarik tersaji di sini, di mana Kate Jim ialah kekasih dari Nero Alexander yang membantu acara funhouse berjalan dengan lancar. Tampaknya mereka berdua ialah sosok psikopat pandai yang selalu berhasil membunuh korbannya tanpa diketahui oleh pihak kepolisian. Lalu film pun berakhir. Oke, kalian masih bingung? Saya juga bingung. Tapi kita breakdown bareng-bareng ya. Yuklah gasken. Jadi gini cuy, Nero ialah sosok psikopat pintar yang memanipulasi semua permainan dalam acara funhouse yang ujung-ujungnya pasti mereka semua akan mati dan Kate Jim menjadi pemenangnya. Nero Alexander sengaja menyuruh pacarnya Kate Jim untuk menjadi salah satu pemain di acara funhouse agar semua rencananya berjalan dengan lancar. Jadi sebenarnya hasil voting dari penonton selalu direkayasa oleh Nero. Terus pasti ada aja netizen 5 derajat Celcius menanyakan seperti ini. Kenapa Kate Jim mendapatkan vote terendah ketika sesi kelima? Karena menurut Mimin, Nero Alexander ingin membuat sebuah ending yang romantis, di mana ia sudah tahu bakal ada di antara mereka bertujuh kecuali Kate Jim yang saling jatuh cinta. Jadi ia membuat sebuah permainan shotgun agar pasangan yang saling jatuh cinta malah harus saling menembak atau bunuh diri bersama.
Dan akhirnya karena tidak mau menyakiti satu sama lain, Casper dan Lonnie memutuskan untuk menembak diri mereka masing-masing. Absolutely brilliant. Psikopatnya anjir pinter banget dah, anjir keren sumpah ini film. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film Funhouse tahun 2019 ialah jadilah orang kaya agar bisa membuat selebritis mengikuti acara reality show seperti Funhouse. Udah lah gitu aja lah. Mimin capek bikin skripnya cuy ya dah. Rating IMDb film Funhouse tahun 2019 sebesar 6,1. Tapi kalau menurut Mimin layak diberi 7,5 karena Funhouse berhasil menampilkan melon indah seperti ya punya si Ula gitu ya. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan AdSense dan uang guna membeli sebuah es krim Magnum kesukaan saya. Terima kasih. See you on next video. Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius. Dinginnya kebangetan. Sap.